Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mak RT sedang berkunjung di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Balikpapan. Terutama di sini kita akan melakukan pelatihan laundry sepatu, yaitu dari programnya Bapas, yaitu bimbingan kemandirian yang diadakan khusus untuk klien. Nah, apa saja aktivitas hari ini? Yuk kita ikuti di dalam. Nanti kita akan ke dalam melihat aktivitas Mak RT untuk menjadi trainer laundry sepatu bersama para klien. Oke, kita ikuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gak hari ini? Harus semangat ya, karena memang sesuatu hal kalau kita mulai dengan semangat, insya Allah hasilnya akan lebih baik gitu ya. Ya, hari ini saya ketemu dengan Pak Budi ya. Nanti kita akan wawancara tentang seputar kegiatan-kegiatan di Balai Pemasyarakatan. Terima kasih Pak sudah dikasih waktu saya. Apa kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya Pak Budi, boleh bertanya Pak. Sebenarnya banyak yang nggak paham nih Pak perbedaan lapas, bapas dan rutan. Itu apa sih Pak bedanya? Jadi begini ya, lapas atau lembaga pemasyarakatan, rumah atau rutan itu rumah tahanan negara, dan Bapas itu Balai Pemasyarakatan. Itu bernaung di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Iya. Perbedaan yang sangat mendasar, kalau untuk lapas itu programnya pembinaan. Lapas itu pembinaan. Pembinaan yang mana di dalamnya itu ada warga binaan pemasyarakatan, atau yang banyak orang tahu itu narapidana. Oh iya. Ya, jadi mereka di dalam itu dibina oleh petugas, dan juga banyak sekali pembinaannya di dalam, baik itu pembinaan mental rohani, ya, terus keterampilan kegiatan yang lain-lainnya banyak sekali. Nah, kalau untuk rumah tahanan negara itu mereka yang statusnya masih dianggap belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oh. Jadi masih titipan, Betul, baik titipan betul. dari pihak kejaksaan. Jadi belum ada pengadilan, putusan, belum. gitu ya? Oh iya. Iya. Dan itu mereka tidak bisa untuk diberikan pembinaan karena statusnya masih praduga tak bersalah, masih tahanan ya, Iya. belum ada putusan ingkrah berdasarkan vonis hakim, belum. Iya. Itu kalau rutan. Rutan. Iya. Nah, kalau Bapas sendiri itu kan kepanjangannya Balai Pemasyarakatan. Pemasyarakatan. Di mana Balai Pemasyarakatan ini, Bapas ini fungsi dan tugasnya itu melakukan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan kita membuat penelitian kemasyarakatan. Nah, pembimbingan ini yang tadi sudah kita laksanakan, salah satunya itu bimbingan kemandirian. Bimbingan kemandirian. Bimbingan ada dua, bimbingan ini, bimbingan kemandirian dan kepribadian. Kalau bimbingan kemandirian yang orientasinya kita memberikan keterampilan yang dimana kita bekerja sama dengan Pokmas kita yang sudah kita laksanakan beberapa kali ya, agar kiranya mereka mempunyai keterampilan atau bisa memberikan kontribusi. Itu bimbingan kemandirian. Kalau kepribadian ya mereka kita berikan semacam konsultasi atau sosialisasi. Kita bersama dengan misalnya dengan ID, dokter-dokteran, kayak kemarin kita melaksanakan sosialisasi masalah bahaya COVID-19, itu salah satunya bimbingan kepribadian. Nah, terusnya kalau pendampingan itu kita mendampingin anak yang bermasalah dengan hukum pada saat mereka proses pra-adjudikasi sampai selesai. Apabila penyelesaiannya hanya di kepolisian, itu akan dikatakan diversi. Oh, diversi. Ya, jadi PK kami lah yang menangani dalam pendampingan di pihak kepolisian, sehingga sekarang ini kasus anak semakin menurun. Tidak ada lagi yang harus masuk ke diproses ke lembaga pemasyarakatan anak.
Itu pun kalau yang memang kasusnya hukuman di atas 7 tahun. Itu tidak bisa diversi. Itu salah satu pendampingan kami para PK. Terus yang pengawasan, yaitu salah satu tadi kita melakukan pengawasan pada klien-klien kami yang mendapatkan asimilasi di rumah maupun integrasi berdasarkan Permen 24 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, di mana fungsi dan tugas PK ini melakukan pengawasan, yaitu kunjungan rumah atau home visit, atau mereka dikenakan wajib lapor sebulan sekali, melihat perkembangannya sudah sejauh mana selama dia berada di luar, apakah dia sudah mendapatkan pekerjaan atau mungkin dia masih kesulitan. Nah, disinilah fungsinya PK kami yang mengarahkan. PK itu pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan. Betul. Ya, jadi punya banyak PK nih ya Pak ya. Betul. PK kami di sini kurang lebih ada 29. 29. Setiap satu PK? Itu ada menangani sampai 30 orang. Klien ada yang sampai 100 ada. Wow. Ada, karena sekarang jumlah kami yang bimbingan kami itu kurang lebih hampir 1278. 1278. Ya, jadi kita bagi tugas masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi. Dan PK ini kan pembimbing masyarakat ini termasuk pejabat fungsional yang SK-nya memang langsung ditantangani oleh menteri. Jadi bukan lagi pejabat struktural, beda. Nah, kalau beliau Pak ini selaku penanggung jawab di bimbingan klien dewasa atau BKD. Nah, jadi nanti membawahi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan klien yang dewasa, baik pembimbingannya, pengawasannya. Nah, kalau yang klien anak demikian juga, pembimbingan terhadap klien anak maupun pengawasan terhadap anak. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan para klien. Betul. Dan juga mekanisme mereka untuk melaksanakan bimbingan atau kita kan bekerjasama dengan stakeholder kami, dengan lapas, rutan, apabila ada permintaan penelitian kemasyarakatan. Salah satu syarat dari untuk bisa diusulkan integrasi. Karena salah satunya harus ada litmas. Nah, litmas inilah kami yang membuat para PK ini. Tujuan litmas itu menggali, mewawancarai, terusnya mengupload data yang ada, situasi pihak keluarganya bagaimana sebagai penjamin, terusnya kondisi si WBP itu sendiri bagaimana, apakah memenuhi syarat untuk bisa kita usulkan pembebasan bersyarat atau pelaksanaan asimilasi di rumah. Jadi memang kategori sangat berbeda, lapas, rutan, dan lapas. Memang sama-sama di naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tapi tugas dan fungsinya sangat berbeda, tapi saling berkaitan, ya. Keterkaitan. Kalau lapas itu statusnya narapidana masih dibina di dalam. Sebutannya napi ya Pak ya. Kalau di Bapas mereka yang mendapatkan integrasi PB atau asimilasi rumah di luar itu pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut klien. Ya, atau klien lah, sebutannya klien ya. Klien dan napi beda ya. Oke. Jadi berbeda begitu. Ya, siap Pak. Untuk program-programnya yang di Bapas ini Pak, saya tadi tertarik, ternyata nggak cuma pelatihan laundry sepatu, ada juga Pak. Apa aja itu programnya? Jadi kita selain kegiatan bimbingan pendirian masalah yang tadi ya, kita juga sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan. Salah satunya kita bersama dengan Pokmas kami dari SMK 4 beberapa yang belum lalu, kita melaksanakan kegiatan tata boga. Oh iya, dibekali dengan skill tata boga ya. Betul. Jadi mereka latih dari struktur SMK 4 untuk membuat roti ya, agar kiranya mereka tidak terfokus pada hal yang lain. Kayak seperti ini kita fokuskan masalah laundry sepatu. Yang lalu masalah membuat roti. Karena pesertanya juga beda-beda, Mbak. Nggak semuanya kita libatkan, bergantian. Dan memang kita fokusnya kepada klien-klien kita yang memang belum bekerja. Jadi ada datanya ya Pak ya? Betul. Siapa yang udah bekerja atau yang belum gitu. Karena kan masing-masing data itu PK yang punya, pembimbing kemasyarakatan. Ya. Kalau untuk pelatihannya sendiri, tadi kan dikhususkan untuk yang terutama belum bekerja. Nah, dari bidang-bidang yang sudah kita ada tata boga, laundry sepatu, ini siapa yang mau atau kamu belum bekerja berarti wajib ini atau bagaimana Pak? Jadi gini, kita menginventarisirnya
para PK ini akan mendata. Pertama mendata didata dulu. Klien kita yang memang dia belum mempunyai aktivitas kegiatan. Jadi kita tawarkan dulu. Iya. Nah, setelah mereka mau, baru kita data berapa orang yang memang ada batas ininya ya, pesertanya sesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi seperti itu. Jadi nggak langsung main coba-coba enggak. Iya, Itu, berarti juga sesuai bidangnya juga. Betul. Tadi saya lihat luar biasa antusiasme pesertanya. Benar. Pak, kalau untuk anggaran sendiri apakah memang untuk pelatihan-pelatihan ini emang ada anggaran atau bagaimana? Dari DIPA memang sudah ada anggaran tersebut. Sudah ada. Ya, Masya Allah ya. Kecuali kita masih menjajaki lah kerjasama dengan pihak BSI maupun Pertamina, namun memang program mereka untuk CSR ini belum mencapai ke sana sasarannya. Intinya masih yang perorangan saja, tidak seperti kegiatan keterampilan yang membutuhkan beberapa klien gitu kan. Tapi kita udah berjalan juga. Tapi insya Allah kedepannya pasti akan ada, karena memang kalau hanya mengandalkan dari anggaran yang ada, kita jadi terbatas ya Pak ya? Iya betul. Jadi tahun ini aku masukin aja. Jadi dari awal tahun kita sudah melakukan perencanaan. Triwulan kedua atau triwulan ketiga kita kegiatan apa? Karena itu tadi kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Iya Pak. Seperti itu. Untuk menghadapi klien-klien yang tidak mau ikut pelatihan, padahal udah nggak kerja. Terus ada pelatihan tidak mau ikut juga, itu seperti apa Pak? Ada nggak seperti itu? Ya ada saja. Ada. Cuman kita tidak melakukan suatu pemaksaan. Ya, walaupun bagaimana mungkin dia sendiri juga banyak permasalahan ya. Ya disitulah kita masuk ke mereka ini. Kalau memang tidak mau, kita melakukan pendekatan secara personal konsultasi atau bagaimana permasalahannya. Dan di sini kita juga tidak ada pemaksaan. Kamu harus ikut. Kalau misalnya nggak ikut nanti ada sanksi. Tidak. Karena apa? Kalau sesuatu hal yang kita paksakan hasilnya nggak akan baik. Itu inti kami. Jadi kalau misalnya mereka ada niat, ada istilahnya semangat gitu, berarti kan mereka akan tertarik. Iya, betul. Tapi kalau ogah-ogahan ya kita paksa juga kan hasilnya nggak bisa. Benar. Betul. Jadi seperti itu. Iya, jadi secara langsung Bapas juga ikut ini ya, setidaknya menghilangkan stigma negatif para mantan napi ini ya Pak ya. Betul. Karena kan mereka sendiri kan terkadang merasa terstigma ya setelah keluar dari lapas. Kelihatan itu Pak. Betul. Jadi udah minder dulu, tidak percaya diri. Padahal sebetulnya kan mereka sendiri istilahnya mempunyai keinginan juga ya, ingin berubah segala macam, dan mereka masuk juga bukan karena mungkin keinginan mereka. Nah disinilah tugas kami sebagai PK juga sangat berat untuk melakukan pembimbingan kepada mereka. Jadi bukan hanya fungsinya mereka jadi wajib lapor atau PK melakukan kunjungan rumah, tidak seperti itu. Tapi ada hal-halnya yang memberikan kontribusi yang sangat membantu pada klien kami, seperti itu. Iya Pak, harapan dari Pak Budi sendiri terhadap adanya kegiatan-kegiatan seperti ini apa sih untuk harapan kami dengan ada kegiatan ini agar klien kami ke depannya dia bisa mempunyai masa depan yang lebih baik dan tidak melakukan lagi suatu pelanggaran pidana. Karena mereka pasti punya harapan. Harapan untuk merubah, terutama untuk kesejahteraan mereka sendiri untuk kedepannya. Seperti itu. Harapan kami seperti itu. Artinya sebenarnya Bapak juga punya data ya, klien-klien yang sudah sukses, sudah berubah gitu ya. Ada. Keren banget. Ya, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya sedikit tapi luar biasa. Ya, itu saja dari Pak Budi, paparan Pak Budi ya. Mudah-mudahan ini menjadi peluang banyak untuk CSR perusahaan, bahwa ternyata di Bapas juga punya banyak sekali kegiatan yang bermanfaat bagi para klien yang selama ini mungkin menghadapi masalah hukum, dan alhamdulillah ketika di Bapas diberikan pendampingan, diberikan pelatihan yang bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Ya, alhamdulillah program pelatihan laundry sepatu sudah selesai. Tadi kita bisa melihat para klien bersemangat sekali, antusias untuk melaksanakan pelatihan laundry sepatu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.
kembali ke masyarakat dengan mencari uang yang halal, membuka usaha dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih kepada Balai Pemasyarakatan kelas 2 Balikpapan dan terutama untuk Oktopus, Kak Moji, terima kasih sekali sudah mensponsori hari ini, acara hari ini. Itu saja dari Ma RT. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.